Kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, kami mohon segera menempati tempat yang telah disediakan di bawah kubah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sekali lagi kepada para jamaah, mohon kami persilakan segera merapat di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian Rabu malam, kajian rutin edisi Rabu 6 Desember 2023, yaitu kajian Ba'da Maghrib yang akan disampaikan oleh Beliau Al-Karam Ustaz Haji Muhammad Sholeh Drehem LCMAG, yaitu dengan tema kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada malam hari ini akan mengambil tema Zikrul Maut atau ingat mati. Itu kepada beliau Al-Karam Ustaz Haji Muhammad Sholeh Drehem LCMAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian live saya di Masjid Al-Akbar ini melalui Al-Akbar Official di YouTube atau di Instagram, dimanapun berada, kita alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-65 di kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab Zikrul Maut wa Qasril Amal. Bab pentingnya kita perlu mengingat yang namanya kematian dan memperpendek angan-angan. Jemaah sekalian, tidak ada satu makhluk di dunia ini, apapun makhluk itu, apalagi kita manusia. Dan saya pikir contoh-contoh di keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita sudah melihat langsung bagaimana satu persatu dari saudara kita yang kemudian lebih dulu meninggalkan dunia yang sangat fana ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ayat Allah sudah cukup jelas dan ini sangat familiar pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini, jiwa manusia, jiwa jin, malaikat, jiwa binatang, jiwa siapapun pula,
makhluk yang bernafas ini semuanya akan mengalami yang namanya mati. Karena ini Al-Quran diturunkan untuk kita umat manusia, ini seakan-akan ayat ini tertuju memang kepada kita. Setiap kita manusia ini pasti juga akan mengalami yang namanya kematian. Jemaah sekalian, walaupun biasanya sih kita ini kalau mengikuti arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad ini, kita umat Muhammad, umatnya Rasulullah, beliau mengatakan a'mar ummati, rata-rata umur umatku itu ma baina as-sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Walaupun ada juga di antara kaum muslimin sebagian dari kita ini mungkin sampai saat ini juga membersamai kita malam ini, ada yang kepala 7 lebih, mungkin juga kepala 8 lebih, bahkan ada yang kepala 9 lebih. Tenang ya, tak pikun, masih bisa berjalan, bisa ke masjid, alhamdulillah. Berarti kalau ada orang diberi oleh Allah diperpanjang umurnya sampai lebih dari 70 tahun, berarti Allah sangat cinta kepada kita, Pak. Allah percaya kepada kita untuk terus-menerus menjadi khalifahnya di muka bumi ini, memakmurkan dunia ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah karunia. Di atas 70 tahun kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Ini bukti kalau Allah mencintai kita. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia ini khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu itu, ya itulah orang yang panjang umurnya di atas 70 tahun tapi hasuna amaluhu, amalnya banyak kebaikannya. Ya, semakin tua semakin khusyuk salat kita, semakin tua semakin banyak amal saleh kita, semakin bertambah umur kita, usia kita ini, semakin senang Pak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, akrab dengan Al-Quran, tiada hari kecuali membaca Al-Quran. Ini sudah sinyal Pak Allah mencintai kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah dalam suasana seperti itu. Memang yang repot, wa syarrukum, seburuk-buruk kamu, man tala umruhu wa sa'a amalu, yang panjang umurnya tapi amalnya banyak jeleknya, banyak tinta merahnya, jemaah sekalian, banyak keburukannya, banyak dosa dan salahnya, dan dia tidak sadar akan dosa dan salahnya itu, sehingga semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tua semakin banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, para pemirsa dimanapun berada, tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Tidak berharap Pak tuanya kita tua yang semakin dekat dengan Allah, karena nanti ujung-ujungnya mentok kita dipanggil. Mohon maaf jemaah sekalian, biasanya kita umat Muhammad ini sebelum meninggal dunia ada sinyal dulu Pak. Sinyalnya itu namanya sinyal sakit, supaya sampean dengan sakit itu ada kesiapan mental untuk dekat dengan Allah, ada kesiapan mental untuk berjumpa dengan Allah. Sebab dengan sakit itu semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa huznin wa adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin Pak, mukmin, jaga iman kita Pak. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin, orang beriman itu, capeknya hidup, sakit, disebut Pak sama Nabi, sakit, apalagi jemaah kalian, kegundahan, kegelisahan, kegalauan,
ya, kesedihan, gangguan yang ada menimpa pada kita, apapun bentuk gangguan itu, alam yang tidak bersahabat, penyakit yang suka menular di antara kita jemaah sekalian, kayak kemarin 2 tahun yang lalu masalah COVID dan lain sebagainya, sampai nanti duri yang menusuk, duri atau jarum duri yang nusuk pada tangan dan kaki seorang mukmin itu, kemudian dia bersabar, dia menerima musibah itu cara Allah. Illa kaffarallahu lahu min khatayahu hatta yalqa Allah ma alaihi khati'ah. Itu cara Allah, Pak, untuk menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga jenengan nanti kita semua, Pak, berjumpa dengan Allah sedikit pun tidak ada dosa lagi. Dan Nabi, akhi, Bapak Ibu, telah mencontohkan dirinya sebelum meninggal dunia. Beliau juga sakit, Pak. Nabi tidak punya dosa, tapi itu cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang, Pak. Musibah itu, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi menyampaikan, Inna Allah idha ahabba abdah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, cinta kepada hambanya, Pak. Jadi bentuk cintanya Allah itu kepada kita, yusab minhu, Allah timpakan musibah kepadanya, Allah berikan ujian kepadanya. Kenapa? Allah senang, Pak, dengan celentukan kita ini, Pak. Allah senang dengan munajat sampean. Allah senang dengan doa-doa terbaik kita. Biasanya kalau orang ada musibah, Pak, terus menepi, memperbaharui wudunya, kembali kepada Allah, dan Allah tersenyum kepada kita. Allahu Akbar. Makanya orang beriman ini, Pak, dimainkan terus, Pak. Tidak ada suudzon. Apapun yang menimpa kepadanya, ini baik bagi saya. Toh nanti ujung-ujungnya saya juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah cukup jelas, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujung-ujungnya nanti setiap manusia akan mati. Walaupun nih, Pak, ada juga orang nanti meninggal dunia tidak pakai musibah, Pak. Ya, tidak ada sakit, tidak ada kecelakaan, tidak ada apa-apa, Pak. Artinya tidak ada sesuatu yang menekan perasaannya atau pikirannya, ya. Tiba-tiba meninggal begitu saja. Ini banyak, Pak, contoh-contoh. Duduk di atas sajadahnya dalam kondisi zikir, tasbihnya pun masih dipegang, terus nafas pelan-pelan, terus jatuh. Ada orang sujud, Pak, tidak bangun-bangun lagi. Ya Allah, nikmatnya, ya. Mudah-mudahan kita seperti itu, ya, Mas sekalian. Ada orang jemaah sekalian sedang baca Quran, Pak. Qurannya tidak dibaca, Pak. Asyik terus jatuh, bahkan kepalanya jatuh ke Quran juga, jemaah sekalian. Nikmatnya hidup begitu. Ya, kita tidak tahu. Yang muda-muda jangan terlalu merasa aman, ya. Walaupun Nabi mengatakan 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau Allah berkehendak, terkadang ada alam tidak mau bersahabat dengan kita. Tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada macam-macam. Itu tidak pakai sakaratul maut juga, Pak. Blek, langsung mati. Kayak saudara kita di Gaza sekarang, ini jumlahnya, Pak, yang sudah meninggal 24.000 sekarang. 24.000 dalam hitungan hampir 2 bulan seperti ini, ya. Itu mereka juga meninggal dunia, Pak, tidak pakai sakit juga, blek langsung. Cuma bagi yang melihat, ya Allah, sakno, ya. Tapi bagi mereka, Pak, syuhada banyak. Kata Nabi, syahid itu macam-macam syahid banyak, Pak. Syahid itu kena reruntuhan bangunan, syahid. Mati tenggelam, syahid. Mati kebakaran, syahid. Ya, mati apa lagi? Mati sakit perut, Pak. Eltor segala macam, kata orang dulu eltor, Pak, ya. Apa namanya, buang-buang air, syahid. Enak agama kita, Pak, selama kita masih membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya tidak akan ada yang abadi, Pak. Sampai akan begini terus menerus. Ini Ustaz Siriono, saya di sini hitung-hitung hampir 15 tahun, Pak, saya ngisi di sini, masyaallah muslimin.
nggak terasa ya. Iya, pengajian seperti ini berjalan terus. Ini tidak selamanya saya akan duduk begini ya mas kalian. Ya, mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Saya sekarang sudah kepala 6. Apakah nyampe seperti Rasulullah 63? Wallahu a'lam, nggak tahu juga kita juga. Yang mudah-mudahan sampai 70 tahun, sampai 80 tahun ya. Kalau bisa 100 tahun yang penting nggak pikun. Ya Pak ya. Kalau pikun nggak bisa juga, tidak ada manfaatnya juga masyarakat muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ujungnya mentok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal sampean Pak melihat bagaimana suasana iman yang kita miliki ini. Amal saleh apa yang sampean banggakan Pak, dan sampean pegang betul. Biar sampean meninggal dunia Pak sesuai dengan kesukaan sampean. Almar'u ma'aman ahab, karena seseorang itu bersama apa yang dia cintai. Kalau cinta mengaji Pak, kadang-kadang meninggalnya pas ngaji Pak. Cinta sholat Pak, meninggalnya pas sholat. Cinta beramal saleh, meninggalnya pas sampean beramal saleh. Cinta silaturahim, meninggalnya pas silaturahim Pak. Yang repot kalau cintanya cinta main HP Pak, meninggal pas pegang HP juga masyarakat muslimin. Ya, yang repot Pak sedang hobinya Pak bermaksiat di tempat-tempat nggak karuan, pas meninggal di tempat maksiat karena kecintaannya di tempat-tempat nggak karuan. Sambil tinggal mainkan iman sampean Pak, mainkan iman kita Pak. Kita ingin mati dalam suasana iman, baik kekuatan iman ketika kita hablum minallah atau kekuatan iman ketika kita nyambung duduk bersama seperti ini Pak. Ini kita kan hablum minallah dan hablum minannas ya, silaturahim seperti ini ya mas kalian. Ya Allah Pak, senangnya kalau pas meninggal dunia pas pengajian seperti ini juga ya mas kalian. Bahagia kita. Nah saudara, apa kata Allah? Lanjutkan ayat itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan nanti apa yang kalian lakukan di dunia ini, tuwaffawna ujurakum, akan dibalas oleh Allah Pak ganjarannya. Apapun yang sampai kerjakan di dunia ini, baik dan buruknya, semuanya akan ditampilkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditunjukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena masing-masing sampean ini Pak, termasuk duduknya kita malam ini, itu dicatat Pak, di video juga oleh malaikat kalian. Allah hanya mengatakan ikra kitab, itu baca catatan harianmu. Kafa binafsika liyawma 'alaika hasiban, cukup hari ini buat kamu menjadi perhitungan. Nah jamaah sekalian, Allah menggarisbawahi Pak ayat berikutnya itu, surat Al-Imran ayat 185 ya. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar, ya Allah, wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa nanti pada hari kiamat, ketika kau hidup di dunia, kau mati, masuk alam kubur, dibangkitkan pada hari kiamat, dihitung semua amal-amal selama kau hidup di dunia, kata Allah, barang siapa selamat dari api neraka dan masuk surganya Allah, itulah makna sukses yang sebenarnya. Jadi sukses menurut bahasa Al-Quran pada ayat ini secara pribadi masyarakat muslimin, manakala sampean yakin Pak, sampean ke surga. Allahu Akbar. Tapi ini perlu kita mainkan terus Pak, kadang-kadang lupa masalahnya. Saya ini ke surga tidak? Jadi orang beriman dia setiap dia melangkah Pak, langkah saya ini ke surga atau ke neraka gitu. Itu saja Pak. Sampai mau bekerja Pak, pekerjaan saya ini membawa saya ke surga atau ke neraka. Itu saja Pak. Apa saja. Sampai mau keluar negeri, saya keluar negeri ini, bisa saya ke surga atau ke neraka gitu. Kalau ini sampean bisa menjawab saya ke surga, jalankan. Berarti langkah-langkah sampean sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, orang kalau sudah berorientasi akhirat, berorientasi surganya Allah Pak, amal-amalnya itu selalu dikaitkan Pak, saya ke surga atau tidak. Saudara, apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadari ya kata Allah,
Dan tidaklah kehidupan dunia itu, dunia ini Pak, kita hidup dunia ini Pak, kecuali kenikmatan kehidupan yang menipu. Yang jelas tipuannya Pak, sekarang kita tidak sadar mati ya, bisa maksiat, bisa ini ya, yang repot Pak. Ya kita semua memahami dan memaklumi betul. Saya secara pribadi, masyaallah muslimin, optimis Pak. Harus optimis memang, karena kita punya Allah Pak. Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ghaffar, yang ampunannya nggak terbatas, ya, Rahim, Rahman, kasih sayang Allah juga sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Terus Tawwab, Allah juga Maha penerima taubat. Ayo Pak, mainkan iman kita terus Pak. Kenapa? Karena kita manusia punya syahwat, punya nafsu Pak. Yang terkadang nafsu kita ini terlena dengan kehidupan dunia, seakan-akan kita hidup masih panjang ya, seakan-akan hidup kita masih panjang, padahal menipu Pak. Merasa ini masih panjang ya, kalau bahasa Al-Quran itu yahsabu annama lahu akhladahu, dia menyangka bahwa kekayaannya itu, hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Allah kalau berkehendak Pak, ya Allah, kalau banyak contohnya Pak. Saya sering menyampaikan Fir'aun itu kurang apa Pak? Ya, gagah, penguasa, tiraninya juga luar biasa Pak. Kesuksesannya secara kekuasaan juga luar biasa, sampai puncaknya dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bayangkan, Allah kalau punya kehendak Pak, ditenggelamkan di lautan merah, masyaallah muslimin. Hitungan menitnya Mas kalian, hitungan menit Pak. Namrud kurang apa Pak? Qarun yang katanya kekayaannya Pak di luar nalar manusia, kuncinya saja, kunci gudangnya itu Pak, itu 10 kontainer kuncinya saja, gimana gudangnya Pak? Allah kalau berkehendak sombong dengan kekayaannya ditenggelamkan Pak, sampai dihimpit oleh tanah Pak. Makanya setiap orang menemukan harta di dalam tanah dinamakan harta apa? Harta karun, harta korun, jemaah sekalian. Kita pun juga begitu ya Pak. Monggo, saya berbicara begini, kita kemarin sudah bahas panjang lebar ya masalah subut segala macam Pak. Silakan Pak, gali rezekinya Allah ini Pak. Tapi sampai ketika menggali Pak, jangan menghalalkan segala cara. Kenapa? Saya mau mati masalahnya. Dan dunia ini Allah percayakan kepada kita Pak, sebagai hambanya yang beriman Pak. Kita yang dipercaya oleh Allah, tapi kebanyakan kita Pak tidak bisa mengelolanya. Cuma orang beriman itu Pak, begitu dikuasai dunia ini Pak, diletakkan di tangan, tidak dalam hatinya. Ini sarana saya untuk saya bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lihat ayat berikutnya Pak. Luqman, surat Luqman ayat 34. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya Allah, ini ayat-ayat semua mengingatkan kita akan mati Pak. Tidak ada satupun jiwa manusia kita ini Pak, karena kita ini kitabnya kepada kita manusia penerima Al-Quran. Tidak ada satupun manusia yang kemudian tahu apa yang akan terjadi besok Pak. Besok Pak sampean mau makan apa? Tidak tahu kita ini Pak. Rencana iya, tapi apakah rencana itu akan terlaksana atau tidak? Allah punya kehendak. Apa yang akan terjadi besok Pak? Apa yang akan terjadi besok? Berhasil atau tidak? Semuanya Allah yang atur. Masyaallah muslim, tidak tahu kita ini. Cuma kita sudah berjalan saja, fasiru fil ard, berjalan di muka bumi ini Pak, sesuai dengan perintah Allah. Apapun hasilnya, ikuti idamannya, maunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak tahu kita. Dan diingatkan pula oleh Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalian juga tidak tahu di bumi mana kalian akan meninggal dunia.
mungkin di alat berat, ya, mungkin di rumah, mungkin di jalan tol, mungkin di atas pesawat, mungkin di kapal laut, Pak, di atas kapal. Tidak tahu kita ini, Mas. Bagi kita sih, selalu dikatakan oleh ulama-ulama salaf kita, kematian ini tidak perlu ditakuti, pasti datang, Pak. Yang perlu sampean risaukan apa, Pak? Amal apa yang sudah saya persiapkan menghadapi kematian ini? Kematiannya sebuah keniscayaan. Mati, Pak. Mati. Meninggalkan dunia ini, Pak. Mau 40 tahun, mau 50 tahun, mau 60 tahun, mau 70 tahun, mungkin sampai 100 tahun, mati. Ujung-ujungnya mati, Pak. Tidak ada yang bertahan. Mati. Di mana kita mati? Wallahu a'lam. Yang penting, Pak, iman sampean mainkan. Saya berharap jemaah sekalian kita yang hadir, termasuk saya, Pak, secara pribadi ini, sampean kan tahu, Pak, amal soleh apa yang paling menyenangkan buat sampean? Pegang, Pak. Nikmati betul. Ada orang hobinya puasa, silakan nikmati puasanya, Pak. Mau Senin Kemis, mau Daud, silakan istiqomah terus. Tapi ada orang, Pak, puasa pusing, tidak bisa berpikir. Ada orang, Pak, orang berpuasa, Pak, tidak bisa berpikir. Saya punya teman ya, itu kalau puasa, Pak, baik puasa sunnah atau puasa Ramadan, itu kalau diajak ngobrol, Pak, jangan ngobrol, Pak, jam 11, jam 12, jangan ngobrol, Pak, tidak nyambung. Karena dia terbiasa makan sebelumnya, makan siang, makan pagi, tidak ada makanan, pusing, gelisah. Tapi nanti sore, Pak, senyum dia, senyum, ngobrol nyambung, Pak. Apalagi di depannya sudah ada kolak, Pak, ada teh panasnya, ada es teh, wah, nyambung, Pak. Ya itulah manusia. Tapi bab tahajudnya, Pak, jangan tanya. Ada orang, Pak, ahli puasa tapi tahajud berat, ngantuan. Ya sudah, Pak, sampai ngambil yang minimalis saja, tahajud setengah jam sebelum subuh sampai bangun. Ada orang, Pak, menikmati tahajud jam 2 sudah bangun, Pak, sampai subuh tidak bangun-bangun. Nikmat dia berkomunikasi dengan Allah. Pegang itu, Pak. Ada orang, Pak, hobinya infak. Dia ada hari kecuali berinfak. Salat 5 waktu, Pak. Biasa-biasa saja salatnya. Habis salat dia pulang, tapi infaknya jalan. Pegang, kata Nabi. Fastaqim bihi. Istiqomahlah di situ, jamaah sekalian. Ada orang, Pak, sukanya zikir. Kemana-mana tangan selalu gerak, Pak. Tadi saya sempat beli di apa namanya, Pak, zikir elektronik, Pak. Ada model baru, masya Allah, dikirim sama teman-teman. Indah sekali, jamaah sekalian. Disambungkan dengan HP, Pak. Oh, zikir la ilaha, jadi ada anunya semua, Pak. Silakan, sesuai dengan anunya sampean, Pak. Istighfar minimal 100 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. 100 kali, silakan nikmati. Ya memang idealnya, Pak, semuanya bisa kita apa? Bisa kita laksanakan, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu, ma'asyiral muslimin. Silakan, Pak, sampai ada 2, ada 3, ada 5, nikmati itu, Pak. Dan Allah nanti sampai dipertemukan Allah sesuai dengan apa yang sampai cintai, Pak. Karena kita punya kebiasaan seperti itu, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara, kita tidak tahu masalahnya fi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal. Di mana saja, Pak. Sampai ke Hong Kong, Pak, ke China, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke mana saja, Pak. Tapi sampai sudah terbiasa, Pak, dengan amal saleh, dengan iman yang sampai jaga terus, meninggal di mana saja tak jadi risau, Pak. Tak perlu takut sampai. Dan kematian itu, Pak, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu, jemaah sekalian. Ya. Hatta malaikat maut pun, Pak, untuk mencabut nyawa kita menunggu perintah dari siapa? Dari Allah. Tidak tahu juga malaikat maut. Murni rahasia Allah. Maka biasakan sampean, Pak, akrab dengan Allah dengan amal-amal saleh dan menjaga keimanan kita ini, jemaah sekalian. Saudara, waqala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf sebelumnya, Pak, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 34, Al-A'raf 34, tadi Luqman 34, ini juga Al-A'raf 34.
Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum, subhanallah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ajal itu, akhir usia kita ini jemaah sekalian, sudah ada ketetapannya Pak di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah tiba pada ajalnya jemaah sekalian, itu Pak tidak bisa, la yastakhir, tidak bisa diperlambat. Nunggu barangkali nunggu 5-10 detik untuk kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, tidak ada aja. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa dipercepat. Ajal manusia, ya, akhir kehidupan kita Pak, sudah ada ketentuannya dari Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman jamaah sekalian ada kesiapan terus menerus Pak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika sudah berbicara tentang takwa yang sebenarnya itu Pak, salah satunya apa? Al-istihdadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Apa saja Pak? Jadi sampai Pak, orang kalau siap mati Pak, di mana saja selalu bingkainya bingkai amal saleh Pak. Dosen mau ngajar, saya ngajar mentransfer ilmunya Allah, karena Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada anak didik saya bermanfaat. Ngajar dia Pak, tiba-tiba ngajar kemudian pusing Pak, jatuh, itu jihad fi sabilillah Pak, syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bekerja Pak, ini banyak orang-orang yang kerja di dunia birokrasi Pak. Ayo keluar dari rumah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sampai Pak ketika mengucapkan begitu jemaah sekalian, itu kata Nabi Pak, Allah mengutus malaikat mendampingi sampean. Karena setiap sampean, langkah-langkah sampean diikat Pak, untuk bergantung kepada Allah. Allah langsung mengutus malaikatnya untuk mengawal sampean. Terus niatkan Pak, saya keluar mencari rezekinya Allah. Ini Allah perintahkan kepada kita. Apakah di dunia perkantoran, di dunia birokrasi, atau di dunia bisnis sambil bekerja, atau bekerja sama orang di pabrik, di mana saja, niatkan Pak. Kata Nabi, Allahu Akbar, man amsa kalan ala amali yadi amsa maghfuran lahu. Orang yang keluar dari rumahnya, dia bertawakal Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan semua urusannya kepada Allah, tapi ada target-target yang bakal dia cari. Kemudian dia bekerja maksimal Pak, mencari rezekinya Allah. Saya mencari rezeki ini bukan untuk saya. Saya punya tanggung jawab. Saya punya istri di rumah, saya punya anak di rumah, yang dengan rezeki ini pula saya akan menyekolahkan anak saya nanti. Luar biasa, ini kan yang sangat mulia. Kata Nabi, mulai dia berangkat, saat dia berangkat, ketemu dengan pekerjaannya, dia bekerja. Saat dia bekerja Pak, kemudian selesai pekerjaannya, dia balik ke rumahnya. Dari mulai jam 8 sampai pulang ke rumah jam 5 sore jemaah sekalian, amsa maghfuran lahu. Itu Pak, sepanjang itu pula 8 jam 9 jam sampai keluar dengan niat seperti itu, dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Pak, sampean naik motor atau naik mobil, tiba-tiba tegang Pak, terus sampean jatuh, sampean juga kemudian roboh Pak pas kendali mobil Pak, terjadi kecelakaan, tidak usah khawatir, sampean dalam pengampunan Allah, syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sampean punya niat baik jemaah sekalian. Nah, karena ini rahasia Allah Pak, saya katakan hatta masuk ke mall sekalipun Pak. Mall apa mall ini Pak? Plaza, pasar. Di situ tempatnya orang banyak jual beli Pak, dan transaksi yang macam-macam Pak. Kumpul laki perempuan, banyak maksiat di situ. Tapi niatkan sampean Pak, baca doanya Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai masuk pasar Pak, tidak akan terganggu oleh syaitan. Mati dalam pasar pun diampuni dosa sampean oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini Pak, makna pentingnya kita mempersiapkan mati Pak. Dzikrul maut. Jangan-jangan saya mati di mall. Jangan-jangan saya mati pas naik sepeda motor. Jangan-jangan saya mati pas ngajar. Jangan saya pas lagi praktek. Jangan-jangan saya mati pas lagi di rumah sakit. Tidak usah khawatir Pak, kita punya Allah. Kaitkan semua masalah kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Begitulah Pak ajal manusia. Allah semua menentukan, kan ini rahasia Allah Pak. Maka orang yang cerdas selalu menyiapkan dirinya menghadapi kematian dengan cara apa? Memperbanyak amal saleh, menguatkan imannya, menjaga imannya, ya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup dulu sampai di sini saja. Ada waktu kita 7-8 menit untuk kita berdialog. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Optimis Bapak, optimis insyaallah sampean meninggal dunia husnul khatimah. Tapi husnul khatimahnya Pak imbangi dengan memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita ini insyaallah. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan lagi Pada para jamaah yang bertanya, monggo. Masih ada waktu. Ya. Monggo. Kalau tidak ada, itu ada satu. ya, kelihatan. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Ustaz, bagaimana kita cara menyikapi atau melihat orang yang bermaksiat, sedangkan maksiat itu juga menjadi takdir buruk dari Allah? Itu saja Ustaz. Pertama ya akhil karim, takdir itu ada dua ya. Ada takdir azali, ada takdir amali. Takdir azali ini ya, takdir, bicara takdir pertanyaannya, takdir yang tidak bisa diganti oleh siapapun pula. Kayak Allah mentakdirkan berapa takaran rezeki kita, kapan kita akan meninggal dunia, ya itu rahasianya Allah. Sampai nanya di sini akan bisa tidak ketemu jawabannya gitu, sampai meyakini saja. Tapi juga ada takdir amali. Takdir amal, apa yang terjadi besok, ya itu bisa berubah ya kalau kita kemudian ada usaha-usaha dan doa-doa terbaik kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah ya memberikan tuntunan kepada kita. Tuntun apa? Berupa Al-Quranul Karim 30 juz itu, supaya kita ketika menjalani takdir amal kita ini di atas tuntunannya, arahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya itu, Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan arahan-arahannya berupa hadis-hadis, dan salah satunya kita malam ini setiap Rabu seperti ini kita ngaji bersama ya, membedah apa yang diungkapkan Rasulullah kepada kita yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ini cukup bagi kita bekalan dalam keseharian kita. Ikutin saja, insya Allah antum kalau kemudian niatnya ikhlas karena Allah dan Allah menyuruh kita untuk begitu dan mengikuti aturan-aturan Allah, maka takdir syar'inya antum akan mendapatkan hidayah dari Allah, antum akan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka konsekuensinya antum mendapatkan pahala dari Allah dan antum akan disurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Tapi kalau antum menantang, tidak mau mengikuti aturan Allah, maka takdir Allah juga terjadi. Ya antum banyak dosa. Kalau antum tidak bertobat dan Allah menyuruh kepada kita untuk tobat, kalau antum tidak bertobat, ya jangan salahkan Allah. Allah sudah mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Terlalu banyak ayat-ayat Allah kepada kita. Ayo bertobat, kalian tidak mau bertobat. Maka takdir syar'inya, takdir amalinya itu berlaku bagi kita. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Aku sudah memberikan dua pilihan kepada kalian, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Jalan ke surga ada Quran dan ada sunnah Nabi. Kita mau mengikuti yang mana ini? Mau ke surga atau ke neraka? Kalau ke neraka kita mengikuti hawa nafsu kita, maka takdirnya itu kalau mengikuti hawa nafsu ya kita ke neraka. Tapi kalau sampean bisa melawan hawa nafsu kita, kata Allah, walladzina jahadu fina
orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas takdir Allah, di atas perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada orang itu sampai merasakan petunjuknya Allah, dan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nyalakan Allah ya akhi. Kalau antum, kalau ada di antara manusia berbuat maksiat, sudah takdirnya. Iya, naam, takdirnya ke neraka. Nah, kita tidak mau takdir ke neraka, karena takdir sini ada pilihan. Ada usaha dari kita. Nyambung ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Jahadu fi, selama usaha kita di jalan Allah, Allah akan memberikan jalan hidayah kepada kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu logikanya. Betul. Ada yang lain tadi? Masih ada waktu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa Allah sayang pada umat akan diberikan cobaan. Kalau Allah sayang pada kita akan diberi cobaan agar kita mendekat kembali. Bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita yang diberi cobaan tetapi tidak mendekat, tapi malah merasa bahwa takdir Allah ini kurang baik untuk misalnya barangkali ada saudara yang ketika diberi cobaan tetapi bukan mendekat kepada Allah tapi malah mendekat. Tentu, naam. Tentu Bapak, orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak memahami tentang nilai-nilai kebaikan ini. Pak, tidak ada ceritanya Allah ini ingin menghancurkan kita. Allah menciptakan kita, masa Allah ingin menghancurkan kita? Tidak masuk akal dalam logika kita. Allah ini maha penyayang. Allah itu maha rahmat kepada kita, sangat cinta kepada kita. Cuma manusianya tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika mengikuti hawa nafsunya ada musibah, lalu Allah disalahkan. Fala talumanna illa nafsak, dengan sekali-kali menyalahkan Allah, tapi falumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, inilah pentingnya kita ngaji seperti ini ya. Orang kalau ngaji Pak, setiap ada masalah dia tidak langsung ke Allah Pak, mengevaluasi dirinya ada apa. Oh, mungkinkah saya karena tidak pernah salat subuh berjamaah di masjid, wajar kalau Allah menegur seperti ini. Mungkin saya kurang infaknya, mungkin saya kurang bakti sama orang tua saya, mungkin saya menzalimi orang. Begitu cintanya Allah kepada saya, sekarang Allah menunjukkan ujiannya kepada saya supaya saya sadar Pak. Dan bagi orang beriman, masyarakat muslimin, setiap ada musibah Pak, selalu dia mengevaluasi diri Pak. Jangan-jangan saya bermaksiat kepada Allah, ada dosa yang saya lakukan. Allah cinta kepada saya, Allah mengeksekusi saya sekarang saat ini. Ini kan orang beriman Pak yang bisa memahami seperti ini. Tapi kalau kita tidak punya iman, ya sudah, ini takdir Allah. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Justru inilah kamu yang kemudian menyalahi takdir Allah. Allah tidak menginginkan Pak takdirnya kepada kita untuk kemudian masuk neraka. Tidak ingin. Dan Allah telah menurunkan kepada kita kitab suci ini kepada kita. Hadis-hadis sudah kita kaji. Kenapa kita tidak mau mengkaji? Kenapa kita tidak mau belajar? Kenapa kita tidak mau salat tepat waktu? Nah, ketika ada musibah, Allah yang salah. Salahkan pada diri kita. Insya Allah ya akhir karim. Mohon maaf ya Bapak, orang beriman kemudian tidak ada masalah. Enggak Pak, justru dia semakin banyak masalahnya. Tapi semakin banyak masalah, semakin dekat dengan Allah. Dan semakin nikmat dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ingat, nanti ujian yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu pasti sesuai dengan kapasitas kita. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan sengaja kami akan menguji orang-orang beriman itu dari Allah, ujiannya itu bala'an hasan, ujiannya pasti baik Pak. Kenapa? Di saat kita punya apa? Iman. Al-mu'minin wal yubdil mu'minin. Tidak ada iman Pak, menggelepar sampai. Semakin menggelepar Pak, semakin setan masuk Pak, menggoda kita lagi. Ayo kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, penuhi haknya Allah. Allah pasti memenuhi hak kita. Ayo Pak, mendekat dengan Allah. Allah lebih dekat lagi kepada kita jamaah sekalian. Dan ketika ada dosa Pak, jangan putus asa. Kita manusia yang menciptakan nafsu juga ini Allah Subhanahu wa taala Pak. Cuma Allah telah memberikan guidance kepada kita.
Di sinilah Pak letak perjuangan kita. Di saat kita kemudian kita lalai, jangan putus asa. Basahi terus lisan kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jidillah Ghafurur Rahim, engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua. Insyaallah demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina bil Qur'an wasaddiqna bil Qur'an ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang telah beliau sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.